Caranya kita memasukkan NIK beserta dengan tahun, bulan, dan tanggal lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi penting buat rekan-rekan semua, terkhusus yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi CASN P3K Guru tahun 2023. Nah teman-teman ya, sembari kita menunggu nomor induknya keluar, nah kita sudah bisa mengecek terkait lokasi penempatan teman-teman ya. Nah oke, di sini kita sudah lihat bersama bahwa 14 Januari 2024 itu adalah hari terakhir dalam pengusulan DRH, pengisian DRH. Nah setelah itu mulai 15 Januari sampai 13 Februari teman-teman itu akan diusulkan oleh PPK untuk NIP-nya dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana di Kepmenpan RB, di Permenpan RB di nomor 11 teman-teman, nomor 14 teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat bersama-sama di pasal 40 ya. Nah, ini di pasal 40 terkait pengangkatan menjadi P3K. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai CP3K. Di ayat kedua, pengangkatan calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK instansi berdasarkan penetapan kebutuhan menteri. Ayat ketiga, pengangkatan calon P3K pada jenjang ahli utama. Untuk jenjang ahli utama itu ditetapkan dengan keputusan presiden teman-teman ya, setelah disampaikan oleh PPK-nya. Di ayat keempat, keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan NIP. Jelas ya? Penerbitan, nah ini penting. Penerbitan nomor induk sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diterima oleh PPK paling lama. Nah, paling lama atau paling lambat 25 hari kerja. Jadi hari Sabtu Minggu itu tidak terhitung teman-teman ya. Yang 25 hari kerja sejak waktu penyampaiannya, nah atau waktu pengusulannya. Dalam hal pelamar sudah mendapatkan nomor induk PPK dan kemudian mengundurkan diri, nanti dapat sanksi tidak boleh ikut satu periode. Nah kita lihat teman-teman ya, ini kan pengusulannya dimulai 15 Januari sampai 13 Februari. Nah 25 hari kerja setelah 13 Februari ini NIP-nya wajib keluar. Nah kita bisa melakukan penghitungan manual teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini di tanggal 13 Februari. Ini tanggal 13 Februari, 25 hari setelah ini, anggap saja di sini teman-teman ya. Ini kan dimulainya 15 Januari sampai 13 Februari. Tapi kita beranggapan atau berasumsi nanti diusulkan pada tanggal terakhir ya, 13 Februari. Untuk teman-teman ya. Nah, 25 hari yaitu dihitungnya dari tanggal 14, 15, 16 19, 20, 21, 22, 23 dan seterusnya sampai 25 hari kerja. Misalnya kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Nah, paling lambat tanggal 19 Maret, paling lambat tanggal 19 Maret itu NIP-nya sudah dikeluarkan oleh BKN, sudah diberikan kembali kepada PPK agar PPK memberikan kepada rekan-rekan itu berupa SPMT, di mana di SPMT itu sudah terlihat NIP-nya teman-teman ya. Nah kita bisa lihat di sini. PPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat 5 melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK. Nah ini. Jadi teman-teman yang telah mendapatkan nomor induk ya, itu sudah bisa melaksanakan tugas. Selanjutnya, keputusan pengangkatan jadi SK-nya. Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja atau sering kita sebutnya sebagai TMT. Nah, itu kalau sudah diterima SK-nya, nanti ada SK-nya dan disitulah nanti teman-teman diberikan SPMT sebagai bukti untuk dibawa kepada sekolah yang baru. Dalam hal PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Jadi hati-hati teman-teman ya. Dalam hal terjadi
perampingan organisasi pemerintah, PPK yang di kompetensinya masih dibutuhkan dan kontrak kerja yang bersangkutan belum berakhir, maka akan dipindah unit. Jadi teman-teman akan dipindah unitkan. Terus di pasal 42, masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2, paling singkatnya itu 1 tahun, teman-teman ya. Nah, selanjutnya, perpanjangan masa perjanjian kerja antara PPK dengan PPK, antara P3K dengan PPK atau rekan-rekan dengan instansinya didasarkan pada pencapaian atau penilaian kinerja. Nah, jadi teman-teman jika keluar misalnya tanggal 19, teman-teman ya, sudah keluar SK dan SPMT-nya, itu sudah dihitung teman-teman sebagai TMT. Dan di situ sudah mulai perhitungan, misalnya dari tanggal 19 sampai tanggal 19 April, teman-teman itu sudah seharusnya menerima gaji. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini terkait penerbitan SK dan NIP-nya, yang mana ini sudah berjalan ya harusnya, usul penetapan NIP3K-nya. Jadi teman-teman silahkan ditunggu TMT dan SPMT-nya. Nah, selanjutnya teman-teman ya, seiring berjalannya waktu pengusulan NIP ini, kita bisa mengecek lokasi penempatannya. Nah, di sini kita dapatkan informasi dari salah satu Pemda. Ini 2 hari yang lalu, teman-teman ya. Pengumuman penempatan. Jadi jelas kalimatnya. Pengumuman penempatan hasil seleksi P3K fungsional guru pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2023. Jadi ini Kalimantan Tengah gerak cepat betul, teman-teman ya. Mungkin saja teman-teman di sana itu sudah menyelesaikan DRH-nya lebih awal, dan mungkin penetapan NIP3K-nya sudah dimulai juga lebih awal. Nah, di sini kita lihat, salam hangat, salam hebat para ASN guru, akhirnya yang ditunggu tiba. Akhirnya yang ditunggu tiba. Pengumuman, nah ini ya, pengumuman penempatan hasil seleksi P3K fungsional guru pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah dapat diakses. Nah, ini linknya teman-teman ya. Nanti kita buka. Silahkan isikan data sesuai diminta oleh sistem pengumuman. Selamat bagi para P3K guru yang sudah lulus. Terus berkarya, berkolaborasi, membangun SDM Kalimantan Tengah. Makin berkah. Nah, ini di hashtagnya juga ada Disdik Kalten dan seterusnya, teman-teman ya. P3K guru Disdik Kalten. Jadi teman-teman itu harus sering-sering membuka media sosial ataupun web instansinya. Nah, selanjutnya kita coba mengecek bagaimana cara mengetahui penempatan seorang P3K guru atau ASN P3K guru. Nah, ini untuk Kalten, teman-teman ya. Admin tekankan untuk Kalten, di sini kita diberikan link. Jika dibuka, maka tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Mikro Web Disdik Kalten, informasi resmi Disdik Kalten. Jelas ya. Pengumuman P3K guru 2023 server 1, pengumuman P3K guru 2023 server 2. Nah, di sini admin ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa terkait link yang di server 1 dan server 2 itu sama, teman-teman ya. Nah, ini server 1 kita buka. Nah, ini dia tampilannya untuk server 1. Sedangkan untuk server 2 ini tampilannya sama, teman-teman ya. Nah, ini sama. Oke, kita lihat yang di server 1 saja karena sama saja, teman-teman ya. Entah kenapa dijadikan 2. Nah, ini cara kerja sistem. Ketik NIK. Ketika NIK Anda pada input pencarian dengan label NIK. Dengan label NIK. Ketik tanggal lahir. Ketik tanggal lahir dengan format YY slash tanda penghubungnya minus MM tanda minus lagi tanda penghubung DD. Anda pada inputan yang berlabel tanggal lahir. Tampil informasi P3K guru. Klik tombol logo cari, teman-teman ya, untuk menampilkan data formasi P3K Anda. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini kita tinggal klik di sini. Kita klik di sini, terus di sini ada juga untuk tanggal lahir. Jadi kita memasukkan NIK kita, teman-teman ya. Terus ini tanpa tanda penghubung. Terus di sini perintahnya tadi tahun dulu. Tahun dulu, teman-teman ya. Tahun dulu baru bulan, baru tanggal. Nah, kita bisa lihat petunjuknya di sini. Nah, yang sering ditanyakan,
format tanggal lahir. Format yang digunakan untuk sistem pengumuman P3K Guru Kalteng adalah menggunakan format tahun, bulan, tanggal. Nah, ini contohnya teman-teman ya. 1992 tanda penghubung 0230. Ini artinya peserta tersebut lahir tanggal 30 Februari 1992. Nah, selanjutnya jika formasi tidak muncul di sini kita lihat kemungkinan ada kesalahan dalam inputan NIK dalam kurung tanpa spasi atau penulisan format tanggal lahir seperti ini. Jika Anda merasa sudah benar, silahkan kontak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk info lebih lanjut. Jadi jika teman-teman sudah menyampaikan mengisi sesuai dengan arahan dari informasi di sini, link yang diberikan, tapi masih belum menemukan, itu bisa menghubungi teman-teman ya, bisa dihubungi Disdiknya. Nah, jadi silahkan dimasukkan NIK-nya, masukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir. Setelah itu klik cari. Nah ya, ini untuk Kalimantan Tengah teman-teman ya. Jadi buat daerah lain semoga segera menyusul sebagaimana yang admin sampaikan di menit sebelumnya. Pantau terus media sosial maupun web instansi tempat teman-teman mendaftar. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.